Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aliza Natasha Putri. Saya akan membuat peta kerawanan banjir di Provinsi Banten. Pertama-tama kita add datanya dulu, lalu kita akan menentukan skornya. Nah, kita add file dulu. Klik add file. Kita namakan skor. Karena ini curah hujan, jadi kita namakan skor CH. Kita pilih short integer atau long integer. Di sini saya akan memakai atau menggunakan long integer. Lalu oke. Kita add data lagi untuk add field untuk membuat kolom atau baris bobot. Menggunakan long integer juga. Nah, di sini sebelum mengisi scoring, kita start editing dulu. Untuk mengisi skornya ini kita bisa mengacu pada acuan jurnal yang kita bisa cari. Nah, di sini saya skor untuk curah hujan dari 1250 sampai 1750 skornya 1. Ini saya sesuai dengan acuan yang jurnal yang saya baca. Untuk yang 2250 itu skornya 2. 2750 itu skornya 3. 3250 skornya 4. 3750 skornya 5. 4005 3007 5. Maksud saya ini 4 5 ya. 5 benar. Untuk bobot curah hujan, di sini juga saya menggunakan jurnal yang sudah saya baca. Untuk bobot curah hujan ini saya menggunakan bobotnya 30%, maka kita isi bobotnya 30%. 30. Setelah itu kita save edit. Nah, sekarang kita isi landform. Kita buka open attribute table, lalu kita add field lagi dengan isi scoring. Skor length. Lalu untuk bobotnya kita buat lagi. Oke, kita start editing. Sekarang kita isi
Dari yang saya dari jurnal yang saya baca untuk alluvial plains itu 2 atau skornya 2. Untuk alluvial valley kita isi 2 juga. Kita bisa isi 1, 4, 6, untuk bobot land kita juga bisa baca jurnal. Dari jurnal yang saya baca itu untuk land bobotnya itu adalah 20. Jadi kita bisa isi 20. Setelah itu kita save edit lagi, stop edit. Setelah menentukan bobot land, kita akan menuju ke relief. Kita open attribute table lagi, lalu nah karena di sini ada kolom kosong, agar tidak membingungkan kita, jadi kita bisa start editing dulu, bisa menghapusnya. Start editing, lalu kita klik ini sampai biru, kita delete selected, lalu kita stop save edit dan stop edit. Nah, setelah hilang atau setelah naik, barulah kita bisa tambahkan kolom atau barisnya dengan nama yang sama, skor. Karena ini relief, jadi kita bisa menggunakan skor relief. Masih kita isi dengan long integer. Nah, ini kan karena tidak bisa panjang, jadinya skor rally itu emang udah otomatis dari server atau dari komputernya. Sekarang kita tambahkan untuk bobot. Nah, setelah ini kita start editing, lalu kita scoring. Nah, kita bisa scoring relief ini dari jurnal lagi. Kita cari dulu jurnal mana yang bisa kita ambil scoringnya. Setelah menentukan bobot land, kita akan menuju ke relief. Kita open attribute table lagi, lalu nah karena di sini ada kolom kosong, agar tidak membingungkan kita, jadi kita bisa start editing dulu, bisa menghapusnya. Start editing, lalu kita klik ini sampai biru, kita delete selected, lalu kita stop save edit dan stop edit. Nah, setelah hilang atau setelah naik, barulah kita bisa tambahkan kolom atau barisnya dengan nama yang sama, skor. Karena ini relief, jadi kita bisa menggunakan skor relief. Masih kita isi dengan long integer. Nah, ini kan karena tidak bisa panjang, jadinya skor rally itu emang udah otomatis dari server atau dari komputernya. Sekarang kita tambahkan untuk bobot. Nah, setelah ini kita start editing, lalu kita scoring. Nah, kita bisa scoring relief ini dari jurnal lagi. Kita cari dulu jurnal mana yang bisa kita
ambil scoringnya. Untuk 0 sampai 3% kita bisa isi 5. Untuk 40% lebih ke atas kita isinya 1. Untuk 8 sampai 15 kita isi 4. Lalu untuk 3 sampai 8% kita isi 1. 15 sampai 25% bisa kita isi 3. Lalu untuk 25 sampai 40 kita bisa isi 2. Lalu untuk bobot relief, saya juga menggunakan jurnal yang sudah saya baca. Nah, saya mengambil untuk bobot relief ini 30. Jadi bisa kita isi 30. Setelah selesai bisa kita stop editing atau save edit, lalu stop. Setelah itu kita isi soil attribute table-nya. Sama seperti tadi, kita buat add file, kita buat kolom atau baris dengan nama score soil, masih di type yang sama, kita buat lagi bobot. Untuk mengisi skor tanah, kita bisa ambil dari ordo di awalnya. Nah, di sini kan ada Andaqueps sama Tropaqueps. Nah, kita pilih yang awalnya saja dan kita pilih ordonya. Di Andaqueps ini kan ordonya itu EPTS atau Inceptisol. Nah, untuk skor Inceptisol dari jurnal yang saya baca, kita bisa isi 4. Di bawahnya juga Inceptisol, maka kita isi 4 semua sampai di nomor 17. Nah, untuk di nomor 18 ini ordonya itu entisol karena N. Untuk entisol kita isi skornya dengan skor 5. Nah, untuk ini ordonya ults atau ultisol kita bisa isi 2 dan alf atau alfisol kita bisa isi 3. Untuk bobot tanah atau soil dari jurnal yang saya baca, saya di sini mengambil bobot soil itu 20%, jadi bisa kita isi dengan 20%.
Setelah itu jangan lupa untuk stop edit dan save. Nah, setelah membuat skor dan bobot, kita akan membuat skor kali bobotnya. Jadi kita bisa kita add file dengan nama skor x bobot. Untuk mengisi ini, kita hanya mengkalikan 20 atau skor dikali bobot. Jadi 4 dikali 20. Setelah kita isi, semua. Setelah kita isi semua, bisa kita save edit dan stop edit. Kita lakukan hal yang sama dengan relief. Kita lakukan yang sama dengan lab form. Kita lakukan yang sama dengan curah hujan. Jangan lupa untuk di save edit dan stop edit. Setelah semuanya dikalikan, skor kali bobot, maka kita akan membuat intersect. Nah, untuk membuat itu, kita klik kolom search, lalu kita cari intersect.
kita pilih yang intersearch analysis. Nah, untuk input feature-nya, kita bisa add curah hujan, lalu kita add landform, kita add relief, terakhir kita add soil. Nah, bisa kita simpan di tempat yang kita inginkan. Saya akan menyimpannya dengan nama intersearch, lalu save, dan oke. Setelah intersearch-nya berhasil, kita bisa lihat open attribute table. Nah, inilah semuanya yang telah kita isi. Setelah ini sudah jadi, kita add field lagi untuk mengetahui total skornya. Kita add field lagi, kelas kerawanan atau kelas rawan agar muat. Nah, di sini type-nya kita text karena ini kita akan membagi-bagi kelas menjadi 5 kelas. Setelah itu kita klik ini atas total skornya, kita klik kanan, lalu kita fill calculator, yes. Sebelum itu start editing dulu, jangan lupa. Kita pilih fill calculator. Nah, kita tambahin semua skor X bobot yang sudah kita cari atau kita hitung. Lalu klik OK. Oh iya, maaf tadi. Oh iya, ditambahnya belum. Kita klik OK. Nah, untuk mengurutkan dari terkecil sampai terbesar, kita bisa klik kanan, klik atasnya 2 kali. Untuk mengisi kelas rawan, kita bisa mencari kelas rawannya, data tertinggi dikurang data terendah, terus dibagi kelas rawan yang ingin kita bagi. Kita isi kelas rawan dengan cara blok dari 160 sampai 220. Menghitungnya dengan cara total skor tertinggi yaitu 460 dikurang 160 dibagi dengan kelas yang kita inginkan. Di sini saya akan membagi kelasnya dengan 5.
Maka ini ketika sudah di blok, kita klik kanan kelas rawan, lalu kita fill kalkulator, kita isi keterangan di sini dengan cara tanda kutip, lalu tulis tidak rawan, ketik tidak rawan, lalu tanda kutip kembali dan oke. Setelah itu kita blok lagi dari 230 sampai 280. Itu sama seperti tadi. Kurang rawan. Lalu dari 290 sampai 340 cukup rawan. Lalu dari 350 sampai 400 itu rawan. Dan terakhir kita isi dengan sangat rawan. Setelah itu kita save edit, lalu stop edit. Kita klik kanan intersearch, lalu ke properties, dan pilih kategorinya kita pilih kelas rawan. Kita add all value. Nah, dari sini kita urutkan dari tidak rawan ke kurang rawan dan cukup rawan, rawan dan sangat rawan. Nah, di sini kan warnanya ini sangat tidak beraturan, bisa kita pilih. Kita pilih outline color-nya, bisa pilih warna hitam. Untuk yang kurang rawan, di sini saya akan menggunakan warna hijau yang sedikit indah. Outline color-nya kita pilih hitam, lalu klik OK. Untuk yang cukup rawan ini memang warna kuning, jadi outline color-nya saja yang kita ganti. Dan untuk yang rawan bisa kita modifikasi. Untuk yang sangat rawan, kita pilih warna merah. Setelah ini selesai, kita apply dan OK. Nah, ini hasilnya. Hasil data dari yang sudah kita buat. Mungkin cukup segini saja tutorial dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Bertemu lagi dengan saya di tutorial selanjutnya atau di video selanjutnya.
Bye.